Oke, perkenalkan nama saya Jonathan Trivaleku dengan NIM 2302110043. Di sini saya akan melakukan praktikum keamanan cyber tugas keempat. Oke. Oke, pada step pertama di sini search for an online encoding and decoding tool karena eh, link yang disertakan di modul tidak bisa diakses, makanya saya mau mencari online tool yang lain. Lalu step berikutnya, enter plain text. Bentar. Lalu kemudian untuk secret key, kita masukkan CyberOps yang sesuai di modul. Nah, CyberOps, lalu kita klik encrypt. Pakai cyber. Apakah berhasil? Oke, ini hasil teks yang telah terencrypt. Lalu kemudian copy or download, ya, telah di copy, lalu email the encrypted message to your partner. Karena di sini saya hanya sendiri, pada bagian ini saya yang akan mengerjakannya sendiri, maka saya tidak akan meng-email ke teman saya. Lalu copy decrypt, pada step ketiga decrypt the ciphertext, lalu copy the ciphertext and paste it to the text box. Oke. Lalu di sini kita memasukkan password yang sama dengan yang tadi, kita copy saja. Lalu secret key di sini kita paste. Lalu kita klik decrypt. Oke, bisa dilihat di sini eh, yang dari plain text kita enkripsi, lalu dari enkripsi kita dekripsi menjadi plain text lagi. Lalu ada pertanyaan di sini, what happen if you use a wrong secret key? Oke, kita akan coba, kita akan menambahkan satu S. Lalu kita akan decrypt. Mari kita ganti dengan H. Decryptionnya, teks yang telah terenkripsi tidak akan terdekripsi karena please check your data key and mode selected. Terjadi error ya, karena passwordnya salah. Oke, kalau begitu di sini kita isi terjadi error. No, text. Caranya rendah, password, titik. Ya, lalu pada lab berikutnya ada encrypting and decrypting data using OpenSSL. Oke, pada step pertama, step kedua kita disuruh untuk login menggunakan CyberOps di workstation VM. Lalu kemudian kita disuruh untuk membuka terminal.
Lalu, nah, sini, web, web, for, yes. Ya, sudah termasuk masuk ke directory baru. Lalu, add letter to grandma.txt. Oke, kemudian dari sini ya, open SSL, SSL, AS, 256, CNDC, in, ya, in, grandma.txt, txt, out, di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Kita akan masukkan password. Kita akan masukkan password dari file 4 luar dari file. Ini kita enter dari file. Di sini kita ganti dari file. Lalu di sini pada step berikutnya cut message. Kalau ada pertanyaan di dot content of message display. Tidak, tidak. Kenapa ini muncul simbol-simbol yang terlihat tidak jelas? Karena tanpa flag A atau ini, maka yang muncul adalah binary yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Nah, karena isi dari isi oh, isi. Oke, jadi untuk membuat file ini bisa terbaca, kita akan menggunakan flag A di sini atau min A. Kalau begitu kita di sini. Di bagian sini kita tambahkan bentar. Oke. Lalu kita masukkan ulang kode get message. Bisa dilihat ini message isi yang telah terkeluar itu adalah base 64 yang dimana ini adalah kode enkripsi.
Ya. Nah, apakah display uh, message.anc displayed correctly now? Ya, ya, jelaskan karena tadi menggunakan flag. Di mana di sini flag A ini adalah eh, untuk mengkomunikasikan kepada OpenSSL to encode untuk encode encrypsi message using a different method encoding. Using a different encoding method of base 64 uniting of benefit of uniting of benefit of message. Mungkin menurut saya karena benefit dari base 64 yaitu adalah ini menggunakan plain text tetapi tetap random ya, tidak menggunakan simbol-simbol aneh seperti yang di atas sini. Jadi mungkin itu benefit dari base 64. Kan. Lalu pada part 2 di sini decrypting message with OpenSSL. Oke, di sini OpenSSL AS 96 PC out decrypting HD. Oke, di sini kita masukkan password. Oke, tadi karena terjadi kesalahan pada laptop, saya telah mengquery ulang semua step yang ada di atas di sini. Lalu, was the letter decrypt correctly? Ya, bisa dilihat di sini. Kata-kata yang ada di sini sama yang ada di atas adalah sama. Maka teks berhasil di decrypt. Kemudian, the command use the decrypt also contain an A option. Can you explain? Kenapa dia menggunakan flag A? Karena ketika OpenSSL, flag A dimasukkan agar dia menggunakan eh, base 64 seperti yang tadi. Seperti yang tadi, jadi ini flag A ini adalah untuk menggunakan base 64. Oke, kita akan jawab ya di sini. Lalu, karena kita menggunakan
Base 4 untuk decrypt text. Oke, terima kasih. Itu bagian dari saya. Bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam, Ner. Perkenalkan nama saya Jonathan Sitanggang dengan NIM 23021110604042. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan dari tugas 4 mata kuliah praktikum keamanan cyber dengan judul lab itu Encrypting and Decrypting Data Using a Hacker Tool. Ada objektifnya, di sini ada dua part. Part pertama create and encrypt files, part kedua itu recover encrypted zip file passwords. Di sini ada background atau skenario dari lab kedua ini. Kurang lebih misalnya kita itu lagi kerja di sebuah perusahaan yang punya kebijakan bahwa semua file yang disimpan di USB itu harus berbentuk zip terenkripsi. Terus CFO atau Chief Financial Officer perusahaan itu lupa password dari file zipnya. Password file zip penting saat dia lagi di luar kota dan meminta bantuan untuk memulihkan password tersebut. Di lab ini kita akan menggunakan tool Linux bernama fcrackzip untuk mencoba membobol password zip dan menunjukkan bahwa password yang lebih panjang itu dan juga lebih kompleks akan lebih sulit untuk di-crack. Di sini kita akan langsung lanjut. Oh, ada part ketiga juga di sini, yaitu create and encrypt files. Kita akan langsung masuk saja. Di step pertama itu create text files. Pertama kita start dulu CyberOps-nya, baru open terminal window. Uh, Open a terminal window, verify that you're in the analyst home directory, otherwise CD. Karena kita sudah di directory analyst, kita langsung lanjut. Create a new folder called zip files using the Mac directory zip files. Zip files. Kita sudah buat direktorinya, baru kita akan masuk ke direktorinya itu. Kita sudah masuk ke direktorinya. Di sini kita akan membuat 3 text files. Caranya ada sesuai di modul. Oh, this is a sample text file. This is text. Sample and txt. Sample one txt. Kita ulang sampai kita membuat 3 sampel txt-nya. Kita sudah buat, sekarang kita akan lanjut verify that the files have been created using the ls command, this command. Kita akan pastikan kalau file-filenya itu sudah dibuat. Sini bisa dilihat sudah ada sample 1 txt, sample 2 txt, sample 3 txt. Kita langsung lanjut ke step kedua, zip and encrypt the text files. Create an encrypted zip file called file1zip. Jadi, zip files.
Ini kita disuruh untuk masukkan password. When prompted for password, enter one character password of your choice. Kita akan mengikuti di modul saja di sini menggunakan em, password B kapital. Sudah berhasil. When prompted, enter some error. Di sini muncul gambar sesuai dengan yang ada di modul. Kita langsung lanjut. Repeat the procedure to create the following for other files. Untuk passwordnya kita akan mengikuti di modul. Untuk yang file 2-nya itu menggunakan password R2 dengan R kapital. Kita lanjut ke file ketiga. Passwordnya itu kalau di modul 0B1. 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 Lanjut ke file 4. Passwordnya itu Y0DA. D, A huruf kecil. Y0DA. Y0D. Lanjut ke file kelima. Untuk file kelima itu passwordnya C-3P0. C-3P0. Sudah kita buat untuk kelima filenya, file zipnya. Di sini verify that all zip files have been created using the ls/lf. Akan pastikan untuk zip files itu kita sudah berhasil buat. ls. Ini bisa dilihat ada file 1, file 2, file 3, file 4, file 5 zipnya. Nanti sudah berhasil. Attempt to open a zip using an incorrect password as shown. Sini kita akan coba untuk masuk ke file zipnya tapi menggunakan password yang salah. Unzip file. That's it. Misalnya kita masukkan password AC. Di sini ada tulisan password incorrect. Berarti passwordnya salah. Kita akan langsung lanjut ke part keempat. Recover encrypted zip file passwords. In this part, we will use the fcrack zip seperti yang tadi sudah disebutkan di skenario. Kita akan menggunakan fcrack zip untuk mencoba recover password yang sudah lupa. Kita langsung lanjut. Di sini lanjut. From the terminal window, enter the fcrack zip H. F. Di sini ada beberapa list-list dari metode-metode apa yang akan kita gunakan untuk mengcrack password dari zipnya. Di sini ada misalnya brute force, ada dictionary, ada benchmark, character set, help validate, verbose, password string, ada length, use unzip, method num, dan juga modulo. In our examples, di contoh ini kita akan menggunakan uh, VUL, berarti yang verbose, baru use unzip, dan length. Di L option will be listed last. Jadi L-nya itu akan kita tulis di terakhir karena itu membutuhkan
length minimal sampai maksimal. Di sini feel free to experiment with other options. Step kedua, now attempt to recover the password after file one zip. Recall that one character password was used to encrypt the file. Therefore, using the following correct zip command. Akan coba. Baik. Di sini L-nya kita taruh di terakhir. Baru kita masukkan karakter minimum sampai maksimumnya. Di sini minimumnya 4, minimumnya 1, maksimumnya 4. Lalu file one zip. Baik. Ya, di sini sudah berhasil ditemukan passwordnya. Password file, password sama dengan B. Sesuai dengan yang kita sudah masukkan tadi. Boleh ada pertanyaannya, how long does it take to discover the password? Uh, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk passwordnya ditemukan? Kalau tadi kurang dari 1 detik sampai passwordnya itu bisa ditemukan. Jadi kita akan langsung lanjut ke file kedua. Di sini masih sama. Kita ubah saja file satunya jadi file 2. Nah, di sini juga langsung lah ditemukan password found, password sama dengan R2. Itu ada pertanyaannya juga, how long does it take to discover the password? Kurang lebih waktu yang dibutuhkan itu sama-sama cepat, lebih kurang dari 1 detik. Kemungkinan ini karena yang pertama, kira-kira faktor yang mempengaruhi itu yang pertama kompleksitas passwordnya sama juga performa dari laptop itu sendiri. Karena beda laptop mungkin beda performa, jadi mempengaruhi dari seberapa cepat passwordnya bisa di-crack. Kita repeat lagi untuk yang file ketiga. Kita ubah dulu filenya. File 3, kita enter. Di sini juga bisa dilihat langsung ditemukan. Ada pertanyaan yang sama juga. Um, how long does it take to discover the password? Waktunya juga masih cepat, mungkin sedikit lebih lama dibanding yang kedua dan yang pertama, cuma masih terbilang cepat karena di sini dia sudah ada 3 karakter, jadi otomatis secara tidak langsung lebih kompleks dibanding yang file kedua dan yang file pertama. Kita lanjut ke yang file keempat, masih sama. Kita ubah dulu filenya jadi file 4. Nah, di sini bisa dilihat em, lebih waktunya lebih lama untuk ditemukan passwordnya. Mungkin tadi sekitar 2 sampai 3 detik untuk passwordnya bisa di-discover karena sama kayak yang tadi 4 karakter otomatis lebih kompleks, jadi waktunya juga butuh lebih lama untuk mengcrack passwordnya. Kita lanjut ke yang file kelima, masih sama, file 4 kita ubah ke file 5. Di sini untuk length-nya karena di file 5 itu menggunakan 5 karakter, kita ubah length-nya dari yang maksimumnya 4 kita ubah ke maksimum 5. Kita ubah secara checking. Bisa lihat lebih lama lagi dibanding yang file keempat. Di sini bisa dilihat passwordnya sudah ditemukan. Untuk waktunya juga lebih lama, lebih lama secara signifikan. Cuma karena tadi em, saya belum pasang timer di sini untuk memastikan ulang butuh waktu berapa lama, kita coba lagi. Cuma akan dipasangkan timer. Di sini masih sama untuk length-nya 1 sampai 5. Kita coba menggunakan timer. Di sini sudah ditemukan passwordnya. Untuk waktu yang dibutuhkan itu sendiri
ada di 1 menit 55 detik. Menit 55 detik. Em, ini dipengaruhi karena yang pertama 5 karakter otomatis lebih kompleks, lebih banyak kemungkinan-kemungkinan kombinasi password, dan juga balik lagi ke performa dari laptopnya itu juga berpengaruh ke seberapa cepat password bisa di crack. Kita akan langsung lanjut. How long does it take to discover the password? Tadi 1 menit 55 detik. Baru yang selanjutnya recover a 6 character password using fcrackzip. It appears that longer passwords take more time to discover, and therefore they're more secure. Di sini eh, password yang lebih panjang membutuhkan lebih lama waktu untuk didiscover. Oleh karena itu, semakin panjang berarti mereka semakin aman, lebih aman. However, a 6 character password wouldn't deter a cyber criminal. How long do you think it would take for Xzip to discover a 6 character password? Berapa lama kira-kira menurut kamu waktu yang dibutuhkan Xzip untuk mendiscover password 6 karakter? Uh, Menurut saya kalau waktu yang dibutuhkan untuk mengcrack password dengan 6 karakter, mungkin karena jauh lebih kompleks dari yang 5 karakter, lebih banyak kombinasi juga, mungkin bisa membutuhkan waktu berjam-jam atau lebih parah lagi bisa berhari-hari. Lanjut, to answer that question, create a file called file6zip using a 6 character password of your choice. Kita akan coba buktikan, kita membuat file zipnya. Sini kita coba buat. Untuk passwordnya sendiri, saya akan mengikuti di modul yaitu jar jar dengan J huruf kapital. Jar, jar, jar. Sini sudah. Um, Repeat the procedure to recover the password PAL6zip using the following fxzip command. Akan coba. Untuk lengthnya juga kita ubah dari 5 karena ini udah menggunakan 6 karakter. Kita bawa ke maksimum 6 karakter. Kita coba. Cuma sebelum itu kita siapin dulu timernya. Baru kita coba. um, ini timer sudah berjalan. Kita akan tunggu sekarang. Jadi di sini passwordnya sudah ditemukan. Password sama dengan jar-jar sesuai dengan di tugas tadi. Dan untuk waktu yang dibutuhkan di sini ditanya, how long does it take fcrackzip to discover the password? Itu waktunya sendiri dibutuhkan sekitar 3 jam. Atau 2 jam 59 menit 58 detik. Itu waktu yang dibutuhkan untuk mendiscover password dari 6 karakter. Di mana sebenarnya passwordnya sendiri tidak terlalu kompleks karena cuma terdiri dari huruf saja, belum ada angka atau um, special karakter. Nah, di sini ditulis juga the simple truth is that longer passwords are more secure because they take longer to discover. Jadi password yang lebih panjang berarti lebih aman juga karena dia dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk di-discover atau ditemukan. Lalu ada pertanyaan di bawahnya, how long would you recommend a password needs to be for it to be secure? Menurut saya sendiri, untuk password yang aman itu paling paling enggak 12 karakter ke atas. Terus itu juga diisi di dalam passwordnya juga nggak cuma huruf-huruf, apalagi nggak cuma huruf besar atau huruf kecil. Jadi ada kombinasi, ada huruf besar, huruf kecil, ada juga angka, terus ada juga special karakter kayak misalnya lambang
hashtag atau add atau lambang-lambang special karakter lain supaya passwordnya nggak cuma panjang tapi juga kombinasinya lebih banyak. Otomatis lebih lebih lama waktu yang dibutuhin untuk dapetin passwordnya. Mungkin sekian dari pengerjaan modul kedua. Kita lanjut ke modul yang ketiga. Sekarang kita akan lanjut ke lab selanjutnya, yaitu dengan judul lab Examining Telnet, Telnet and SSH in Wireshark. Di sini ada objektifnya, ada dua part, eh, lalu ada background atau skenario-nya. Jadi kurang lebih di lab ini itu kita akan menggunakan Wireshark untuk menangkap lalu lintas jaringan saat melakukan koneksi telnet dan SSH ke localhost. Tujuannya itu untuk membandingkan keamanan dari keduanya. Di sini juga akan mendemonstrasikan seberapa pentingnya enkripsi menggunakan SSH. Kita akan masuk ke part kelima, yaitu examining a telnet session with Wireshark. Di sini start the CyberOps workstation VM and login with the username and list as of CyberOps. Di sini kita sudah masuk. Langsung lanjut. Open a terminal window and start Wireshark. Press OK to continue after reading the warning. Jangan masuk Wireshark-nya. Oke, lanjut. Start Wireshark capture on the loopback LO interface. Ini kita start. Baru open another terminal window, start a talent session to the local host. Enter your name Alice as password CyberOps. Kita akan buka terminal baru. Baru kita akan masuk ke telnetnya, telnet localhost. Sekarang kita akan Oke, sekarang kita akan memasukkan username-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan masukkan uh, username-nya sebagai Anubis. Baru passwordnya kita akan masukkan CyberOps. Sudah, baru kita lanjut. Di sini kita akan stop the Wireshark capture after you have provided the user credentials. Kita lanjut. Apply a filter that only displays telnet related traffic. Enter telnet in the filter field and click apply. Kita akan masuk ke Wireshark-nya dulu. Kita akan masukkan filter telnetnya. Kita apply. Lalu di sini kita pilih salah satu paketnya. Di sini right click one of the telnet lines, follow TCP string, follow TCP string. Kita lanjut. Di sini muncul windownya. The follow TCP string window displays the data for your terminal session with the CyberOps workstation. The entire session is displayed in plain text, including a password. Jadi semua session itu ditampilkan dalam bentuk plain text. Di sini bisa lihat ada passwordnya masih dalam plain text, yaitu CyberOps. Notice that the username that you entered is displayed with duplicate characters. Di sini untuk username-nya, setiap karakter itu diduplikat. Jadi A-nya ada 2, kemudian N-nya ada 2,
This is caused by the echo setting and the telnet will allow you to view the characters that you type on the screen. Jadi penyebabnya setiap karakter diduplikat karena settingan echo di dalam telnetnya. Jadi secara eh, garis besarnya itu di telnet itu dia itu semua username-nya terlihat. Jadi si username-nya terlihat, passwordnya terlihat, semua karakternya juga bisa dibaca seperti ini keterangan last loginnya kapan, ada hari, tanggal, di situ itu semuanya bisa dibaca. Jadi semua datanya masih dalam berbentuk plain text. Lalu kita lanjut. After I finish reviewing your tile session, click close tab exit and the terminal to exit session. Sini close, baru di sini. Sini. Baik, sudah. Kita lanjut. Start another Wireshark capture. You'll establish an SSH session with the local host. Sini kita close dulu, kita buat terminal baru. Install local host. Di sini mintakan password dari CyberOps. Kita sudah berhasil login. Kita lanjut. Apply an SSH filter on the Wireshark capture data. Baru right click, select TCP stream. Sama seperti yang tadi di telnet. Right click, pilih follow TCP stream. Dan di sini bisa dilihat untuk tampilannya berbeda. Di sini sudah dienkripsi. Jadi um, the data has been encrypted and is unreadable. Jadi sudah tidak bisa dibaca oleh mata manusia. Compare the data in your SSH session to the data of your telnet session. Jadi kalau di SSH itu datanya itu sudah menjadi acak, tidak bisa dibaca juga karena sudah dienkripsi. Jadi sangat berbeda jauh dengan yang di telnet tadi, di mana di telnet itu semuanya masih dalam berbentuk plain text. Seperti username, password itu masih bisa langsung dibaca. Sementara kalau di SSH sendiri, itu semuanya sudah dienkripsi. Dan data juga sudah diacak, jadi jauh lebih aman. After examining your SSH session, click close to share. Jadi kita close. Kita akan close share semua juga. Nah, lanjut ada pertanyaan. Reflection. Why is SSH preferred over telnet for remote connection? Untuk remote koneksi, kenapa SSH itu lebih di prefer banyak orang dibanding telnet? Dikarenakan karena di SSH itu dia mengenkripsi semua data yang dikirim termasuk username dan juga password sehingga komunikasi itu menjadi jauh lebih aman karena sudah dienkripsi. Untuk telnet itu dia mengirim data dalam bentuk plain text atau teks biasa. Jadi lebih untuk penyerang-penyerang atau hacker itu dia bisa lebih mudah menangkap informasi yang sensitif seperti password dan juga username. Mungkin sekian untuk pengerjaan dari lab ketiga. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Graciano Paulus Tilaar dengan NIM 23021106031 akan melanjutkan ke lab selanjutnya yaitu hashing things out. Objektif di sini yaitu creating hashes with OpenSSL dan verifying hashes. Langkah pertama yaitu kita akan membuat hashes hash dengan OpenSSL. Pertama kita buka CyberOps Workstation Virtual Machine kita. Sudah di sini. Lalu selanjutnya di dalam terminal kita change directory ke homeanalystlab.support.files.
Yes. Nah, sudah. Lalu selanjutnya di sini untuk komen selanjutnya kita akan chat letter to grandma txt untuk melihat konten dalam file txt letter to grandma. Nah, ini isinya yaitu, "Hi grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate chip cookies you sent me. I got them this morning and I've already eaten half of the box. They're absolutely delicious. I wish you all the best love, your cookie eater Bancar." Nah, selanjutnya di sini setelah keluar output seperti ini, kita masih dalam terminal window. Lalu di sini yaitu isi the comment below to hash the text file. Jadi kita akan hash teks ini menggunakan OpenSSL. Jadi di sini ada komennya yaitu OpenSSL MD5 letter to grandma.txt. Nah, sini sudah keluar outputnya, sudah terhash yaitu 8A dan lain seterusnya. Dan di sini dikatakan notice the format of the output. OpenSSL display the hashing algorithm. MD5 follow it by the name of the file as input data. SSL display. Nah, jadi kita menggunakan hashing algorithm yaitu MD5 di sini seperti yang ditunjukkan dalam terminal, dan ada hasil hashesnya. Nah, hash di sini dia berfungsi sangat berguna untuk verify atau memastikan kepastian atau keaslian data, baik itu dari lagu, text file ataupun image. Perbedaan kecil saja itu akan menghasilkan hash yang sangat berbeda. Nah, di sini selanjutnya yaitu kita akan memodify letter to grandma dan recalculate the MD5 hash. Kita menggunakan command nano letter to txt. Maaf, ada typo di sini. Nah, di sini kita disuruh using nano, kita akan mengganti sentence pertama dari hi grandma menjadi hi grandpa. Kita hanya mengganti satu huruf di sini. Lalu setelah itu kita akan memencet Ctrl X untuk save filenya. Lalu press Y untuk confirm nama dan save file. Lalu enter untuk exit dari nano ini. Kita akan ganti menjadi P, Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, kita cuma mengganti satu huruf di sini. Lalu selanjutnya karena sudah dimodify, kita akan open SSL MD5 kembali. Nah, bisa kita lihat, biarpun hanya mengganti satu huruf dari M menjadi P, hasil hashes di sini sangat berbeda. Ditanya, is this new hash different that has calculated in item D? How different? Ini kita bisa jawab, ya berbeda. Hash sangat berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu ini.
seperti ini, biarpun hanya mengubah satu huruf. Nah, di sini dikatakan MD5 hashes as considered weak. Jadi algoritma MD5 ini itu lemah dan sangat rentan untuk serangan. Jadi menggunakan robust hashing algorithm seperti SH1 dan SH2 itu lebih baik. Jadi di sini dikatakan untuk membuat SH1 kita menggunakan komen ini, OpenSSL SH1 letter to grandma. Nah, berhasil menggunakan algoritma SHA1. Nah, di sini juga dikatakan ada tools lain untuk membuat hashes selain dari OpenSSL. Di sini seperti namely MD5Sum, SH1Sum, dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan untuk langkah selanjutnya itu menggunakan MD5Sum dan SH1Sum untuk generate MD5 and SH1. Jadi di sini awalnya kita menggunakan OpenSSL, kita akan menggunakan MD5Sum dan SH1Sum. Di sini kita langsung saja MD5Sum letter to grandma. Nah, berhasil. Hasilnya sama seperti OpenSSL karena dia menggunakan algoritma yang sama yaitu MD5. Dan selanjutnya itu SH1Sum. SH oh ada typo. Nah, berhasil. Kita bisa lihat untuk hasilnya itu sama seperti OpenSSL karena menggunakan algoritma yang sama. Nah, di sini ada pertanyaan, do the hashes generated with match the image generation generated in item J and H respectively explain. Jadi di sini ditanya match the image generated. Di sini juga ada note. Meskipun SH1 efek masih efektif, tapi komputer semakin hari menjadi semakin kuat. Jadi lebih gampang untuk ditembus hashes ini. Nah, untuk part selanjutnya itu di sini verifying hashes. Di sini along with sample image was downloaded. First use to get command. Oh, jadi sini kita menggunakan file image dari tadi teks. Jadi yang pertama kita akan chat sample image. A256. Nah, sini sudah muncul outputnya. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan SH256 untuk menghitung SH2256 hash yang ada pada sampel image. Di hash ini kita akan hitung kembali menggunakan SHA256 sum sample image. Sampel. Nah, di sini sudah keluar untuk outputnya. Nah, di sini dikatakan ada pertanyaan, was the sample image correctly downloaded? Explain. Nah, jadi untuk menjelaskan bagian ini itu dia correctly downloaded, dia benar karena untuk hasil hashes ini dia sama. Setelah kita mencoba membaca sampel image SH256, di sini terdapat
hashes dari sampel image yang sudah ada. Lalu kita melakukan hash kembali menggunakan SEA25SUM di sini. Dan hasil yang ditunjukkan juga sama seperti yang pernah sudah di-hashes di sini menggunakan SEA256. Dan di sini ada nama filenya. Nah, selanjutnya di sini ada labs. Kita lanjut ke lab selanjutnya. Di sini ada lab certificate authority stores. Objektif di dalam lab ini yang pertama adalah certificates trusted by your browser dan juga checking for man in middle. Nah, kita masuk. Certificates trusted by your browser. HTTPS relies on third party entity for validation. Jadi HTTPS itu menggunakan third party untuk melakukan validasi yang juga diketahui sebagai certification authority atau CA. Third party yang verify ini akan melakukan verifikasi terhadap nama domain yang betul-betul belongs atau dipunya oleh suatu organisasi yang melakukan klaim terhadap website tersebut. Jika verification tersebut benar, maka certification authority akan membuat sebuah sertifikat digital yang berisi informasi tentang organisasi itu termasuk public key-nya. Dan di sini ada note. Biarpun sertifikat yang dibuat ini menyimpan hampir sama ke semua browser, dalam lab ini kita akan fokus ke Chrome 56 dan juga Firefox 59. Menu dan grafiknya mungkin berbeda dari version browser yang lain. Nah, yang pertama kita akan melakukan display the root certificates in Chrome. Dalam langkah ini kita bisa menggunakan Firefox di local machine kita, di Windows kita, atau di dalam CyberOps Workstation VM. Jika kita menggunakan Firefox, kita masuk ke dalam langkah 2. If you use browser other than Chrome and Firefox, search for the internet. Nah, kita menggunakan Chrome web browser yang ada pada laptop kita di sini. Nah, pertama-tama kita buka Chrome. Nah, selanjutnya di sini dikatakan klik the three dot icon on the far right corner address bar. Kita klik kanan di sini, di setting. Nah, sudah di setting, kita show advanced setting. Scroll down the page and click the manage certificates button. Cari saya di sini. Manage certificate. Klik the button under that. Nah, di sini di dalam certificate window kita akan select the trusted root certification authority step. Window open it shows all certificate and certificate authorities trusted by Chrome. Jadi sini kita akan membuka trusted root certification authorities. Nah, sini kita bisa lihat trusted certificates-nya. Nah, selanjutnya di sini display the certificates in the CA store in Firefox. The menu and graphic may be different from for other version of the Firefox browser in between different presenting menu. Firefox 9 is shown in this tab. Kita coba saja menggunakan yang di sini. Karena UI-nya yang berbeda, jadi mungkin ada beberapa tombol yang berbeda juga di sini. Seperti yang disuruh di sini yaitu display certificate in the CA store in Firefox. Pada di bagian atas kita disuruh menggunakan Chrome. Kita menggunakan yang di sini saja.
Atau kita bisa menggunakan Firefox kita sendiri. Certificate. Ya, UI-nya berbeda. Jadi kita menggunakan yang sudah ada di sini saja. Certificates. Kita view. Lalu di sini ya ini kurang lebih begini. Untuk langkah selanjutnya di sini dia itu menggunakan Firefox, yang sebelumnya di sini menggunakan Chrome. Kalau di Firefox seperti di sini kita melihat view certificates seperti yang tadi sudah ada di sini. Dan juga sudah saya lihat di virtual machine kita di CyberOps. Nah, selanjutnya di sini diberikan pertanyaan checking for man in the middle. Kita tutup saja yang di sini, kita menggunakan Firefox yang ada di lokal kita. Nah, di sini adalah this part is completed using the CyberOps Workstation VM. Nah, jadi kita menggunakan CyberOps Workstation VM ternyata di bagian part 4 ini. Di sini sudah diberikan sebuah skenario, misalnya sebuah company, sebuah perusahaan me-hire atau mempekerjakan seorang employee baru dan memberikan dia dengan segala providing a new company laptop, memberikan dia sebuah laptop baru dari perusahaan tersebut. Sebelum memberikan laptop itu, IT departemen dari company tersebut menginstal semua software yang diperlukan untuk pekerjaan. Di antara software dan package yang terinstall, IT departemen juga menginclude satu extra certificate authority atau CA ke dalam list trusted CAs. Jadi extra CA ini itu point to a company controlled computer known as the HTTPS proxy. Nah, jadi karena diberikan extra CA ini ke dalam laptop tersebut, maka perusahaan bisa mengontrol traffic patterns dan juga HTTPS proxy bisa di place di tengah dari segala connection. Nah, jadi laptop tersebut akan sepenuhnya bisa milik perusahaan dan hanya dipakai untuk hal-hal perusahaan, misalnya sebuah aplikasi yang perlu suatu akses di dalam perusahaan itu kita misalnya bukan pekerja dari perusahaan tersebut tidak bisa mengakses, tapi jika menggunakan laptop tersebut maka kita bisa mengakses. Nah, yang pertama-tama di sini gathering the correct and unmodified certificate fingerprint. Yang pertama-tama yaitu kita akan gather view side fingerprint. Di sini juga ada note, SL1 fingerprint shown in table 1 may no longer be valid as organization regularly renew their certificate. Jadi perusahaan atau organisasi itu regular melakukan pembaruan terhadap sertifikat mereka. Di sini menggunakan pada 2018. Nah, di sini juga ada pertanyaan, what are the fingerprints, what are they so important, who calculates the fingerprints, how to find them. Akan saya jawab nanti. Soalnya di sini step 2 yaitu gather certificate fingerprint in use by the CyberOps Workstation VM. Jadi kita akan melihat fingerprint yang sedang digunakan di dalam CyberOps VM. Nah, di sini kita akan menggunakan command ini untuk menggunakan OpenSSL untuk connect ke dalam cisco.com dalam port 443 untuk melakukan request certificate dan menyimpannya ke dalam text file bernama cisco.pem. Kita masuk, kita buat terminal baru di sini.
disuruh komen di sini panjang echo and OpenSSL as client connect cisco.com 443 set ini begin certificate and certificate. Oh, com. Enter. Signal command not found. Oke, maaf ada typo. Setnya di sini jadi spasi. Nah, done berhasil. Soalnya di sini kita optionally use the get command to list the content of the fetched store in the cisco.pm. Ini optionally tapi kita lakukan saja di sini. Chat. Kita melihat isi dari file tersebut. Nah, ini dia isinya, sertifikatnya. Nah, setelah itu, certificate is saved in the cisco.pm text file. Use the command below to extract and display its fingerprint. Jadi kita melakukan command ini untuk mendisplay fingerprintnya. OpenSSL X509 in Cisco fingerprint SCH1. Nah, ini untuk fingerprintnya. Atau ini. Nah, selanjutnya di sini dikatakan your fingerprint value may be different for two reason. Yang pertama, kemungkinan berbeda untuk fingerprint yang ditampilkan di sini dengan yang apa kita punya. Itu karena yang pertama kita menggunakan operating system yang berbeda. Yang kedua,
sertifikat yang sudah diubah mengganti fingerprint value-nya. Ini ada sebuah pertanyaan, what has algorithm was used by OpenSSL to calculate the fingerprint? Dan selanjutnya ada why was that specific algorithm chosen? Does it matter? Selanjutnya di sini untuk pertanyaan ini akan saya jawab nanti. Di sini compare the fingerprints. Use table 1 to compare the certificate fingerprint acquired directly from the Cisco site with the one acquired with the new network. Recall fingerprint may change over time. Nah, di sini dikatakan untuk match fingerprint yang ada di sini dengan fingerprint yang kita dapat di sini. Fingerprint yang kita dapat di sini E2, D0, 0C dan seterusnya. Sedangkan di sini 64, 19, CA 40 dan seterusnya. Yang berarti fingerprint kita yaitu berbeda. Saya langsung jawab sini. Nah, di sini dikatakan apa artinya? Artinya itu bisa kita lihat di sini, yaitu berbeda karena site atau website yang kita gunakan sebagai contoh ataupun website lainnya ataupun organisasi lainnya, mereka regularly refresh, changing, mereka refresh certificates mereka yang membuat fingerprint value-nya juga berubah. Sini dikatakan this method 100% foolproof, akan saya jawab nanti. Dan yang terakhir di sini challenge-nya yaitu opsional, melakukan cek fingerprint for the site shown in table 1 by using your web browser GUI. Karena ini opsional, kita harus jawab find a way to display the fingerprint through the browser GUI. Remember, Google is useful in exercise and Windows often refers to the fingerprint as thumbprint. Use the OpenSSL part 2 step 1 through 3 to check all the fingerprint listed in table 1. Ya, baiklah, sebentar. Baik, setelah saya melihat-lihat di sini yaitu cara mendisplay fingerprint to the browser GUI. Kita melihat di sini pertama Cisco misalnya. Kita melihat di sini connection. More site information dan view certificate. Fingerprintnya berada di sebelah sini. Ada SCA256 dan juga SCA1. Nah, untuk fingerprint dari Cisco, jadi di sini ada Facebook. Ini juga ada Wikipedia. Dan juga ada twitter.com yang sekarang sudah menjadi X, dan ada LinkedIn. Nah, kita melakukan hal yang sama. Kita melihat di sini site information, full certificates, di sini fingerprintnya ada di sini. Ada SCA256 dan juga SCA1. Selanjutnya Wikipedia, kita lakukan hal yang sama. Ini dia, ada SCA256 dan juga SCA1. Ya, dalam Twitter atau X sekarang. Nah, ini dia untuk SCA256 dan satunya. Dan yang terakhir ada LinkedIn. Nih. Nah, oke. Sekian untuk modul 4 kami, tugas 4 kami. Terima kasih.